Malam Sukihonto Namo Buddhaya. Yang kami hormati Yang Mulia Bante Nanda Wirotera dan juga moderator kita pada malam hari ini, Ramani Rina Wijaya, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara sebulan pendalaman Dhamma episode 22 Dhamma Sakaca Online yang diadakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kevin yang akan memandu acara pada malam hari ini. Marilah kita mengawali kegiatan pada malam hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji. Kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan. Merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati namamu yang luhur dan mulia. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Ramani Rina Wijaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Kevin. Selamat malam, Yang Mulia Bante Nanda Wirotera, Wandami Bante. Selamat malam, Romo Ramani serta Ibu Bapak, Saudara-saudari semua yang telah bergabung di Zoom meeting maupun di YouTube. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Marilah kita melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Selanjutnya, pembacaan syair Dhammapada oleh Saudari Cantika Sila. Disilakan. Dhammapada atau Waga Syair 158.
Atta name wapawattamang patiru pe niwe saye atanya manusa seya nakiliseya pandito. Artinya, hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal-hal yang patut, dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijak yang berbuat demikian tak akan dicela. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita melakukan permohonan Pancasila kepada Yang Mulia Bante, kepada hadirin yang hari ini berlatih melaksanakan 8 latihan sila. Silakan bertekad dari tempat masing-masing. Anda mayang Pancasila radanang karomakse mayang bante tisarakne nak saha Pancasila niya cama dutiyampi mayang bante tisarakne nak saha Pancasila niya cama tak tiampi mayang bante tisarakne nak saha Pancasila niya cama. Ya mahang wata mita wateta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranang Gamanta Paripunang Ama bhante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame Sumiccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccācara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapama Weramani sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadani Silena Sugating Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nibbuting Yanti Tasma Silang Visodhaye. Amma bhante sadhu sadhu sadhu. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini di episode yang ke-22 telah hadir bersama kita yaitu Yang Mulia Bante Nandawiro Tera. Namo Buddhaya Bante. Sebelum Bante akan membabarkan Dhamma pada malam hari ini, saya akan membacakan profil dari Bante. Biku Nandawiro Tera, penahbisan biku Upasampada, nama penahbisan Nandawiro, tempat penahbisan di Padepokan Dhammadippa Arama Batu, tanggal penahbisan 18 Maret 2012. Nama Upajaya, Biku Sukemo Mahatera. Nama Kamawacacarya, Biku Wirya Daro Tera. Dan nama Anusawanacarya, Biku Citanando Tera. Bante Nandawiro Tera saat ini merupakan Padesanayaka Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur sebagai wakil, Kalimantan Utara sebagai wakil, dan saat ini berdomisili di Mahawihara Buddha Manggala, Balikpapan. Hadirin yang berbahagia, judul uraian Dhamma pada malam hari ini adalah interaksi komunikasi. Baiklah,
Marilah kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan dengan penuh kesungguhan uraian damai yang akan disampaikan oleh Bante. Dengan penuh hormat kepada Yang Mulia Bante Nanda Wirotera, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, mari kita melakukan puja terhadap tiratan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bahu sajjanca sippanca Vitnayo ca susikito subha sita caya waca etam panggalam tamanti. Memiliki pengetahuan bertingkah laku yang baik, bertutur kata yang indah adalah berkah utama. Ya, baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, ya, saya akan berbicara sedikit tentang interaksi komunikasi Buddhis. Ya, di mana interaksi komunikasi yang bisa dikatakan memiliki ciri khas Buddhis dan juga bermakna seperti ya apa yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha Gautama. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, penjelasan pada malam ini yang akan berdasarkan pada Theragata, ya bagian Wangkisa, yaitu syair-syair dari yang Arya Bante Wangkisa. Ya, beliau adalah salah satu murid Thera atau bisa dikatakan ya murid dari Buddha Gautama yang dikenal sebagai ahli dalam komunikasi, ya, ahli dalam berbicara atau komunikasi. Ya, nanti bisa dilihat pada Theragata, ya, bagian Wangkisa 1227 ya hingga 1230. Ya, di situ ada 4 poin ya yang nanti akan disederhanakan. Ya, dan juga beberapa sutta lain yang berkaitan tentang sama waca. Ya, karena pada akhirnya komunikasi yaitu adalah bagian dari sama waca. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, komunikasi bisa dikatakan adalah salah satu aktivitas atau interaksi yang sangat penting ya. Apalagi secara khusus kita ini adalah makhluk sosial. Ya, di mana artinya setiap manusia itu ya harus atau bisa dikatakan wajib untuk berkomunikasi satu dan lainnya. Karena apabila tidak berkomunikasi akan muncul ketidakstabilan mental atau batin. Ya, oleh karena itu bisa dikatakan ya segala aspek kehidupan yaitu juga harus dijalankan menggunakan atau dengan komunikasi juga. Tanpa komunikasi akan sulit ya untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, dan juga hampir semua aspek bisa dikatakan ya itu perlu komunikasi. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari komunikasi. Bahkan tinggal di hutan sekalipun ya Anda masih perlu komunikasi. Ya, karena pada akhirnya ya Anda memerlukan hal yang lain yang tidak bisa ya Anda hasilkan dan itu juga perlu komunikasi. Ya, jadi bisa dikatakan dalam kehidupan sehari-hari komunikasi itu akan selalu terjadi, sulit untuk dihindari, ya dan juga salah satu aspek penting dalam kehidupan.
Apalagi ya kita sudah masuk zaman yang bisa dikatakan ya untuk interaksi komunikasi itu menjadi sangat mudah sekali. Ya teknologi informasi yang kita miliki pada saat ini yaitu bisa dikatakan ya sudah sangat-sangat mudah untuk diperoleh. Ya, dimulai dari alatnya dan lain sebagainya. Ya, jadi komunikasi menjadi lebih praktis ya, lebih sederhana, ya lebih murah. Otomatis juga berarti tingkat komunikasi menjadi semakin bertambah. Ya, Anda bisa perhatikan kalau zaman dulu ya komunikasi jarak jauh yaitu mungkin jarang dilakukan. Ya, karena memang teknologinya belum terlalu memudahkan. Tapi saat ini ya bisa dikatakan ya kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh kapan saja, di mana saja. Ya walaupun tidak di mana saja ya, karena tidak semua tempat yang memiliki jaringan sinyal internet ya. Tetapi bisa dikatakan secara mayoritas ya, kita bisa melakukan interaksi komunikasi ya hampir di mana saja. Ya selama alatnya mumpuni, selama ya minimal kuota masih ada atau ada WiFi ya, ada jaringan ya selama itu kita bisa berkomunikasi. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa tingkat komunikasi pada masa ini yaitu semakin banyak ya, semakin sering dan semakin tinggi. Tidak hanya komunikasi, tetapi penyebaran informasi ya itu juga menjadi sangat lebih mudah. Ya otomatis seperti biasa, semakin banyak kita berbicara, semakin muncul kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi ya. Jadi demikian pula pada komunikasi. Ya dengan tingkat komunikasi yang semakin banyak, semakin sering, ya tentu ya akan ada kesalahan-kesalahan yang muncul. Atau memang ada yang memang dari awal sudah berniat untuk salah. Jadi bagaimana kita umat Buddha ya dapat melakukan interaksi komunikasi dengan baik dengan sesuai pada Dhamma. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya masuk pada pembahasan ya dalam Theragata ya tepatnya Wanggisa ya syair oleh ya Bante Wanggisa ya di situ ada bisa dikatakan sebuah paragraf yang sangat pendek tetapi sudah mencakupi esensi dalam komunikasi. Ya, di situ tertulis ya seseorang seharusnya hanya mengucapkan kata-kata yang tidak menyiksa diri sendiri dan juga tidak menyakiti orang lain. Yang benar dan kata-kata yang baik. Ya, jadi di sini ada 4 poin kalau kita perhatikan. Pertama adalah tidak membuat diri sendiri menderita. Yang kedua, tidak mengakibatkan atau menyebabkan penderitaan pada orang lain. Yang kemudian kata-kata yang baik dan kata-kata yang benar. Ya, urutannya terbalik tidak masalah ya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa esensi ya dari sama waca bisa dikatakan adalah komunikasi. Ini menyangkut hal nonverbal. Ya, kalau verbal itu berbicara secara langsung, ya nonverbal ya dapat menggunakan tanda-tanda atau bahasa tubuh. Ya, dan kemudian secara langsung ya berhadapan atau seperti ini juga bisa dikatakan secara langsung ya karena kita interaksinya dalam satu waktu yang sama atau yang tidak secara langsung, ya bisa seperti menggunakan surat, email, ya atau misalnya dengan aplikasi, ya WA, ya atau bahkan Anda memberikan komentar di Instagram, di X, di Facebook, dan lain sebagainya, atau di YouTube, ya atau di TikTok, dan lain sebagainya. Itu termasuk
komunikasi. Ya, di mana ada dua informasi atau satu informasi yang disampaikan. Ya, untuk merangkup atau mencakup pada 4 jenis ya cara komunikasi yang baik yang disampaikan oleh Bante Wanggisa ya pada dalam Theragata, ya semua itu sebetulnya memiliki satu corak yang kurang lebih sama, yaitu adalah semuanya bergantungkan kepada sebuah niat. Ya, jadi menjadi pokok utama atau poin-poin utama dalam pembahasan ini adalah ya di mana semua poin tersebut dimulai dari atau ditentukan oleh niat. Ya, mereka yang mendengarkan atau menjadi lawan komunikasi, ya, lawan interaksi, itu sebetulnya tidak terlalu menjadi poin utama. Ya, jadi maksudnya adalah ketika kita berbicara atau melakukan interaksi komunikasi pada individu lain, ya menggunakan bahasa yang berbeda, yang mungkin tidak dimengerti, atau menggunakan permainan bahasa yang mungkin lawan bicara tidak mengerti, atau menggunakan ya cara-cara tertentu yang menunjukkan perbedaan dengan apa yang kita niatkan untuk sampaikan, ya tetap pada akhirnya yaitu bukan menjadi titik picu atau penentu. Yang menentukan adalah niat. Ya, ini juga ah, berlaku pada sila keempat dari Pancasila atau musyawarah. Ya, jadi bisa dikatakan selama kita memang berniat ya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar, yang menyakiti perasaan orang lain, yang merupakan fitnah, ya kebohongan dan lain sebagainya, ya walaupun mereka yang menjadi lawan interaksi kita tidak mengerti, ya itu tidak menjadi soal. Ketika kita sudah berniat, itu sudah merupakan pikiran yang buruk. Ya, itu sudah termasuk mano kama. Lebih tepatnya, aku salah mano kama. Yaitu adalah pikiran buruk, kama buruk yang berdasarkan oleh pikiran buruk. Ya, dan kemudian kita utarakan, ya, utarakan, implementasikan secara langsung atau tidak langsung, ya, seperti berbicara secara langsung, ya, atau dengan, ya, chatting, ya, aplikasi, ya, kita mengetik sesuatu, ya, pesan atau dan lain sebagainya, atau dengan komentar-komentar, ya, di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita sampaikan, itu sudah termasuk waca kama. Ya, lebih tepatnya aku salah waca kama. Ya, jadi adalah kama buruk secara berbicara. Ya, dari ucapan. Ya, jadi bisa dikatakan poinnya, ya titik utama atau faktor utamanya, ya adalah dengan niat dan kemudian kita sampaikan. Ya, walaupun kita menggunakan kata-kata yang indah, bahasa yang menyenangkan, ya permainan bahasa yang puitis lah istilahnya. Ya, tetap apabila kita niatnya memang dari awal itu sudah buruk, negatif, ya maka pengucapannya pun akan menjadi negatif pula. Ya, walaupun bahasanya sebetulnya sopan, ya indah, ya tetapi apabila kita memang niatnya untuk mengucapkan hal-hal yang tidak benar, memfitnah dan lain sebagainya, ya ucapan itu akan menjadi ucapan yang tidak indah, yang kasar, yang buruk. Ya, jadi sekali lagi penentu dari interaksi komunikasi yaitu ada pada ya niat, ya, niatan kita dalam mengucapkan sesuatu atau menyampaikan sebuah informasi. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya di sini yang mendengarkan, yang menerima, yaitu tidak menjadi sebuah permasalahan.
Ya, walaupun mereka tidak mengerti, walaupun mereka salah paham, atau walaupun mereka ya bisa dikatakan merasa gembira, ya mungkin kita menggunakan bahasa yang cukup indah, ya, yang cukup baik, yang cukup sopan. Ya, tetapi apabila memang niat kita ya adalah untuk berbohong, untuk memfitnah, untuk menyakiti perasaan orang lain, ya maka pada akhirnya itu adalah perbuatan buruk yang mengondisikan karma buruk. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya ini perlu ya diperhatikan. Ya, diperhatikan ya karena dalam komunikasi sehari-hari yang biasanya terjadi dalam tempo yang cukup cepat, ya kadang cukup sulit ya bagi individu ya untuk ya dapat mempertahankan ucapan yang benar ya atau interaksi komunikasi yang baik dan benar. Ya, karena pada akhirnya ya kita hidup dalam masyarakat yang bisa dikatakan sebagian separuhnya ya adalah terdiri dari banyak interaksi komunikasi yang kurang baik. Ya, jadi oleh karena itu ya kadang kita juga bisa dikatakan terpengaruh ya oleh situasi dan kondisi. Ya walaupun tidak semua, ya kadang ada beberapa individu yang bisa dikatakan ya dapat melakukan interaksi komunikasi dengan baik. Ya dengan baik sesuai dengan dhamma. Tapi tidak sedikit pula yang mungkin secara tidak sadar atau beberapa yang secara sadar ya memang memiliki niat ya untuk berinteraksi komunikasi yang buruk. Ya, jadi sebagai umat Buddha, ya apa yang bisa kita lakukan? Ya adalah berusaha semaksimal mungkin, ya sebisa mungkin, ya untuk berbicara dengan baik, ya minimal sopan, ya minimal sopan dan juga benar. Ya, apabila Anda karena hal-hal tertentu, ya karena faktor-faktor tertentu, ya harus mengucapkan hal-hal yang buruk. Ya, ketahuilah bahwa apapun tujuannya, apapun alasannya, apapun maksudnya, bahkan demi kebaikan sekalipun, ketika kita mengucapkan sebuah kebohongan, maka karma buruklah yang dihasilkan. Ya, apapun tujuannya, apapun alasannya, bahkan untuk sebuah kebaikan yang sangat-sangat mendalam seperti ya kehidupan orang lain, ya atau mati hidupnya orang lain. Ya, biasanya ini terjadi pada seorang dokter ya. Ya, jadi apapun alasannya, ketika Anda mengucapkan ya kata-kata yang tidak benar, yang Anda ragukan kebenarannya, ya maka pada saat itu sebetulnya karma buruk telah dilakukan. Apapun alasannya, kebohongan adalah sebuah kebohongan. Ya, tetapi tentu ya sistem karma tidaklah ya sepicik itu. Ya, sistem karma adalah sebuah sistem yang sangat adil. Ya, ketika seorang dokter berbohong demi pasiennya, memang pada saat kebohongan itu diutarakan, karma buruk dikondisikan. Ya, tetapi dokter itu juga menyelamatkan sang pasien. Ya, ketika penyelamatan itu telah dilakukan, ya maka karma baiklah yang dihasilkan. Jadi tidak ada abu-abu. Setiap aksi itu ada konsekuensi. Tidak ada pengecualian, tidak ada ya garis tengah dan lain sebagainya. Ya, saat seorang dokter berbohong, ya maka dia berbohong. Ya, dia menghasilkan atau mengondisikan karma buruk. Tetapi karena sang dokter berbohong untuk menyelamatkan pasiennya, ya, dan pasiennya terselamatkan atau minimal sang dokter berusaha menyelamatkan pasiennya. Ya, maka pada saat itu juga karma baik telah terkondisikan. Ya, jadi masing-masing ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensi. Ketika kita berbicara yang tidak sesuai, ya dengan niat yang baik, ya maka pembicaraan itu yang tidak sesuai
akan menghasilkan karma buruk. Niat yang baik untuk menolong atau membantu orang lain, yaitu menghasilkan karma yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya sekali lagi, apabila karena alasan tertentu, faktor-faktor tertentu yang membuat Anda atau yang memaksa Anda untuk mengucapkan hal-hal yang tidak benar, ya demi orang lain, ya maka ketahuilah Anda tidak ya akan menghapus karma buruk ya dari kebohongan tersebut. Tetap ada, hanya saja masing-masing ya ada konsekuensinya. Ya kita berbicara yang tidak baik ada konsekuensi, berbicara tidak benar ada konsekuensinya. Ya, jadi bisa dikatakan ucapan ini adalah salah satu pelatihan yang kalau dalam Atthangika Magga ya sama waca ya adalah salah satu pelatihan yang paling mudah sebetulnya. Ya, paling mudah di antara semua 8 unsur jalan mulia. Ya, kenapa? Karena bisa dikatakan ucapan adalah salah satu aksi yang di antara yang lainnya, pikiran dan perbuatan sekalipun, ya ucapan itu adalah salah satu aksi yang bisa kita kendalikan dengan mudah. Ya, karena ada satu solusi, ya walaupun solusinya tidak terlalu dianjurkan, khususnya untuk berumah tangga, ya yaitu adalah, ah, ya sekali lagi ini sangat tidak dianjurkan untuk berumah tangga, yaitu adalah untuk diam. Ya, untuk diam. Kalau Anda merasa kalau saya berbicara salah, tapi tidak berbicara pun ya tidak apa-apa, ya sudah diam saja. Ya, tapi saya sangat tidak menyarankan ya untuk selalu diam. Karena pada akhirnya komunikasi itu adalah salah satu faktor yang sangat penting. Ya, salah satu interaksi yang sangat penting. Baik untuk rumah tangga atau untuk para biku sekalipun komunikasi itu sangat penting. Karena untuk saling memahami antar individu, ya itu diperlukan komunikasi. Apalagi Anda sebagai perumah tangga, yang dimana Anda setiap hari harus bertemu dan berinteraksi, baik kepada keluarga Anda sendiri atau orang-orang sekitar Anda, ya tempat Anda kerja dan lain sebagainya. Ya maka bisa dikatakan komunikasi menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya oleh karena itu ya sebisa mungkin berusahalah ya berusaha untuk memiliki interaksi komunikasi yang baik. Kalau sulit menurut Anda, minimal minimal ya jangan mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Ya, jangan pernah memiliki niat untuk menyakiti perasaan orang lain. Ya, minimal 2 itu harus kita miliki. Ya, kalaupun tidak bisa, tidak mampu, ya maka ya jalan terakhirnya adalah ya cobalah untuk diam. Ya, karena apabila kita diam, ya maka tidak ada yang diucapkan, tidak ada yang diutarakan. Ya, tetapi dengan demikian juga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi bisa dikatakan diam, yaitu adalah cara terakhir. Ya, cara terakhir apabila ya kita merasa sulit untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terakhir adalah ya ini adalah saran atau nasihat. Ya memang kita hidup di dunia modern ini sulit ya untuk bisa dikatakan tidak mudah ya berinteraksi secara baik baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Karena banyak sekali ya tanda kutip godaan yang muncul yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kadang muncul kesempatan yang membuat kita atau menggoda kita, ya tanda kutip,
menggoda untuk melakukan perbuatan buruk. Ya, jadi apapun situasi dan kondisinya, Bapak Ibu saudara-saudari, berusaha untuk tidak menjadi pelaku keburukan. Ya, tapi jangan juga jadi korban kalau bisa. Yang menghindari jadi korban ya itu baik juga. Ya, yang penting jangan menjadi pelaku keburukan. Mengucapkan hal-hal yang tidak baik, mengucapkan hal-hal yang tidak sopan, mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Kalau bisa, ya dihindari. Ya, apakah menggosip termasuk ucapan tidak benar? Ya, tergantung. Kalau Anda menggosip sesuatu yang tidak benar, tidak fakta, apalagi menjelekkan orang lain, ya itu termasuk ya ucapan yang tidak benar. Tapi kalau Anda hanya menggosip sesuatu yang entertainment, ya misalnya tentang drama atau lain sebagainya, ya itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Ya, jadi bisa dikatakan ya berusaha untuk berbicara yang benar. Ya, ini adalah esensi dari sama waca. Ya, jadi intinya interaksi komunikasi yang baik secara Buddhis itu adalah interaksi komunikasi yang bisa dikatakan sopan, ya tidak menyakiti perasaan orang lain, ya dan juga memiliki fakta atau kebenaran ya pada ucapan tersebut. Ya, saya rasa demikian apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Sampai sata, bawantu, sukitata. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante atas uraian damainya pada malam hari ini. Ibu Bapak Saudara-saudari, selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab bisa bertanya langsung via Zoom meeting yaitu dengan raise hand, lalu bisa juga mengetikkan pertanyaan di chat, dan juga untuk hadirin yang berada di YouTube bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, sambil menunggu pertanyaan, tadi Bante sudah menguraikan tentang interaksi komunikasi secara Buddhis, dipaparkan syair Teragata dari Yang Arya Wangkisa. Ada 4 poin disebutkan bahwa komunikasi atau ucapan itu tidak membuat diri sendiri menderita, yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak membuat orang lain menderita. Yang ketiga, kata-katanya baik. Dan yang terakhir adalah kata-katanya benar. Kemudian juga penentu dari komunikasi adalah niat atau cetananya. Ucapan itu menjadi baik atau menjadi buruk tergantung niat kita. Demikian, silakan kepada hadirin yang ingin bertanya langsung lewat Zoom meeting, disilakan. Bante, sambil menunggu pertanyaan, izin saya bertanya, Bante. Dalam keseharian kita kan kita sulit sekali kadang Bante mengendalikan indria-indria kita ya. Ketika kita mendengar, ketika telinga kita kontak dengan suara, misalkan kita mendengar ucapan yang tidak menyenangkan. Misalkan ada orang yang menjelek-jelekan kita, Bante. Bagaimana tips-tipsnya Bante agar kita tidak terlalu cepat merespon untuk membalas balik gitu, dalam artian responnya negatif gitu. Bagaimana Bante? Terima kasih. Ya, baik ya memang bisa dikatakan dicela, ya dijelekkan, dicemooh itu 99% sulit untuk dihindari. Oh, ini berlaku untuk siapapun juga. Apakah Anda sebagai perumah tangga atau saya sebagai seorang biku sekalipun, yang namanya dicela, dicemooh, dijelekkan, atau bahkan difitnah, itu bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Akan muncul di mana saja dan kapan saja.
Ya, bahkan Sang Buddha juga mengatakan dipuji, dicela, yaitu adalah sesuatu yang lumrah. Ya, jadi bagaimana ya cara kita untuk ya menanggapi atau merespon hal tersebut? Ya, kalau boleh saya berbagi ya cara saya pribadi ya karena tidak ada cara yang pasti untuk hal ini. Ya, ini tergantung pada setiap individu. Ya, mereka yang mudah emosi atau mereka yang bisa bersabar. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, saya hanya bisa mengatakan bahwa apabila Anda mendengar suara-suara yang tidak menyenangkan, ya, apakah celaan, cemooh, dan lain sebagainya, ya, apabila itu benar, ya maka renungkanlah dan berusaha untuk diperbaiki. Tapi kalau itu benar dan Anda telah merenungkannya, tetap tidak bisa diperbaiki, ya sudah, ya memang berarti kemampuan kita ya cukup sampai di situ. Dan apabila suara-suara itu tidak benar, Anda merasa tidak benar minimal, ya maka abaikanlah, abaikan saja, cuekin saja, tidak usah dihiraukan. Ya karena kalau Anda menghiraukan suara-suara yang tidak nyaman itu, ya nanti tidak ada habisnya, akan muncul. Ya seperti jamur di musim hujan, tidak ada habisnya. Ya kayak rumput ya, kalau kita tidak potong ke akarnya nanti tumbuh terus. Nah, sedangkan kita tidak mampu untuk menghabisi akar dari ucapan tidak benar, ya karena ini tergantung pada setiap individu. Ya, jadi kita tahu bahwa ya rumput itu poinnya di akar, tapi kita tidak bisa mencapai akar. Ya gimana? Ya sudah cuekin saja. Ya abaikan saja, tidak usah dihiraukan. Kalau kita hiraukan terus, ya itu nanti setiap hari akan muncul terus. Kalau kita bisa ya menangani hal tersebut ya syukur. Tapi kebanyakan kan tidak bisa. Ya kebanyakan kita tidak mampu. Kalaupun mampu ya itu tidak ada habisnya. Dari si A, dari si B, si C, terus sampai si Z, nanti balik lagi si A lagi. Terus sampai si Z lagi. Ya pada akhirnya ya sudah abaikan saja kalau memang tidak benar. Yang masalahnya adalah tidak semua orang mampu untuk mengabaikan ya hal tersebut. Ya karena takut nama baiknya rusak, ya takut karena gengsi dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya nanti ya diri sendiri yang menderita. Ya karena ya memang Anda mampu mengatasi ucapan yang tidak suara-suara yang tidak enak yang muncul hari ini. Ya lalu bagaimana dengan besok dan keesokannya lagi? Ya dan terus menerus. Ya nanti tidak ada habisnya, nanti capek sendiri. Ya, dan saya katakan semua orang pasti akan mengalami hal tersebut. Dimanapun Anda berada, bahkan Anda berada di hutan sekalipun yang tidak ada populasinya di situ, Anda tidak akan terlepas dari ya celaan. Ya, karena kalau ada yang tahu Anda tinggal di hutan ya nanti ada juga yang membicarakan Anda atau ada yang kenal atau ingat tentang Anda. Ya, jadi kalau bisa diatasi, silahkan untuk diatasi. Kalau tidak bisa diatasi, ya maka abaikan saja. Ya, karena kalau saya pribadi, ya setiap suara-suara yang tidak menyenangkan itu ada waktunya. Ya, nanti juga hilang sendiri. Ya, Sang Buddha difitnah oleh Cinca. Awalnya, beliau ya diam saja. Ya, tidak menghiraukan. Ya, hingga pada akhirnya si Cinca menghadap Sang Buddha. Barulah Sang Buddha ya berinteraksi dengan si Cinca. Tetapi sebelumnya ya Sang Buddha tidak menghiraukan. Ya, Sang Buddha mengabaikan. Ya, biarkan saja. Ya, fitnah-fitnah dan ucapan yang tidak benar. Ya, nanti juga pada akhirnya ya antara ada konfrontasi atau terlupakan sama sekali.
Ya, jadi ini adalah saran saya. Ya, jadi menurut saya pribadi, ya untuk mengatasi celaan, ya cemooh, ejekan, dan lain sebagainya. Ya, kalau saya pribadi, ya sekali lagi ini menurut saya pribadi, cara saya ya adalah untuk, ya kalau memang tidak benar, abaikan saja. Ya, karena ini tidak ada habisnya. Ya, kalau terus kita mengurusin suara-suara yang tidak nyaman, yang tidak enak untuk didengar, ya kita akan sibuk seumur hidup hanya untuk mengurusi hal tersebut. Ya, nanti yang menderita ya diri sendiri. Yang mencela, yang mencemooh belum tentu menderita. Siapa tahu itu hanyalah ucapan yang lalu saja. Ya, tapi kita yang mendengarkan ya kita bisa menderita dalam waktu yang cukup lama. Apabila kita terus ya menghiraukan hal tersebut. Ya, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, Bante. Jadi jika kita tidak bisa atasi, kita abaikan. Seperti itu ya, Bante ya? Ya. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Bante. Jika kita berbicara dengan intonasi yang tinggi, Bante ya, nadanya tinggi gitu ya, mungkin agak ngegas gitu ya, Bante ya. Misalkan dalam kondisi mau membangunkan anak bangun pagi, ya, dibangunin sekali nggak bangun, 2 kali nggak bangun, akhirnya nadanya tinggi ngebanguninnya. Tapi ketika membangunkan kan tidak ada niat untuk menyakiti anak tersebut gitu Bante ya, hanya memang nadanya tinggi. Apakah itu termasuk berucap buruk Bante? Ya, baik. Ya, sebetulnya ini ada terjadi di zaman Sang Buddha, ya, yang memiliki nada bicara kasar ya, tapi ya dia tidak bermaksud ya untuk kasar ya, kalau tidak salah. Saya lupa di mana. Ya, jadi kadang memang ada karena dialek, karena kebiasaan, atau karena pribadi, ya tanda kutip pribadi, yaitu memiliki nada bicara yang terdengar kasar. Ya, terdengar kasar. Seperti contoh, kalau saya pribadi, kadang kalau dengar orang Jepang itu bicaranya keras-keras, ya saya mendengarnya itu rada kasar gitu. Ya, karena mungkin ya saya hidup dalam situasi atau lingkungan yang ya tidak banyak yang berteriak ya. Ya, jadi bagi saya kalau orang bicara keras-keras berteriak itu terdengar kasar sekali. Ya, tetapi ya saya juga memahami bahwa ya memang begitulah situasi dan kondisi. Ya, seperti kalau kita ke Makassar ya itu juga banyak yang kalau bicara nadanya tinggi-tinggi. Ya, tapi yang mereka tidak bermaksud untuk berbicara dengan niat menyakiti orang lain. Maka bisa dikatakan ya itu tidak masalah. Itu bukan pelanggaran karena memang niatnya tidak untuk ya berbicara yang menyakiti perasaan orang lain. Itu karena memang dialek mereka seperti itu. Ya mau gimana lagi, mau tidak mau. Ya, jadi bisa dikatakan selama niatnya memang tidak pada untuk menyakiti orang lain, perasaan orang lain, ya, atau tidak membicarakan sesuatu yang tidak fakta, ya maka dengan nada apapun, dengan cara seperti apapun sebetulnya tidak masalah. Tapi jangan sengaja mencari permasalahan, ya walaupun ucapannya fakta. Ya ini juga harus diperhatikan. Ya jangan sampai ini menjadi moha. Jadi walaupun kita membicarakan sesuatu yang fakta, tapi juga jangan sengaja mencari permasalahan. Ya, seperti misalnya, ya di rumah duka misalnya, ketika ada orang yang meninggal, ya ada acara duka, ya kita dengan bahagia mengucapkan bahwa atau memberikan selamat pada orang yang meninggal,
Ya, karena dia telah selesai kehidupannya saat ini dan terlahir pada kehidupan yang mendatang. Ya, itu adalah fakta, itu adalah kebenaran. Tapi ya jangan juga dalam situasi seperti itu diucapkan. Ya, apalagi diucapkan dengan ekspresi yang penuh kebahagiaan ya. Ya, atau seperti ada yang lagi ulang tahun ya, Anda malah ya mengucapkan dengan ekspresi yang sangat sedih ya dan kemudian mengucapkan, "Wah, sayang sekali ya, Anda ulang tahun." Ya, artinya Anda tambah tua, makin dekat dengan kematian. Ya itu juga adalah sesuatu yang fakta. Ya tapi ya bukan pada situasi dan kondisinya. Kalau boleh malah saya katakan itu malah menyakiti perasaan orang lain ya. Ya menyakiti perasaan yang ulang tahun. Ya jadi bisa dikatakan ya bahwa ya kalau memang tidak berniat, tidak bermaksud, ya tetapi ada ucapan yang mungkin nadanya terdengar tidak baik, yaitu bukanlah sebuah pelanggaran. Yaitu adalah sesuatu yang bisa dikatakan yang memang tidak bisa dihindari. Ya, tetapi kalau bisa dihindari, berusahalah untuk dihindari. Ya, kadang kata-kata vulgar itu sebetulnya tidak menunjukkan kemegahan ya, malah justru sebetulnya menunjukkan maaf tanda kutip kebodohan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Bante, terima kasih. Ya, saya juga pernah membaca yang seperti tadi Bante katakan, kisah murid Sang Buddha yang memang bicara kasar, tapi memang tidak ada niat, memang kebiasaan ya Bante ya. Iya, benar saya pernah membacanya. Katanya itu juga memang ada dari kehidupan lampaunya, memang karena itu kebiasaan ya Bante, jadi terbawa di kehidupan saat ininya. Bisa seperti itu ya Bante ya? Ya, bisa. Ya, ya. Baik, Bante, selanjutnya ini ada pertanyaan dari YouTube. Wandami Bante izin bertanya, mohon tips komunikasi yang baik ketika seseorang ingin mendamaikan dua pihak yang berbeda pendapat. Demikian Bante. Ya, baik. Ya, jujur saja untuk hal ini, ya saya tidak terlalu ahli ya. Ya, saya ingatkan. Ya, karena memang kalau saya pribadi, kalau ada yang sedang konflik, ya konflik mulut lebih tepatnya, ya alangkah lebih baiknya kalau ya mereka dipisahkan saja. Ya, dipisahkan saja. Tapi kalau tidak bisa, ya Anda berusaha untuk membujuk atau menasehati. Ya, kalau tidak bisa juga ya sudah. Ya, kalau saya biasa seperti itu. Kalau ada konflik misalnya ya, di wihara atau di mana ya pernah terjadi, ya saya akan berusaha melerai, membujuk, ya dan bahkan berusaha memisahkan. Kadang sukses, kebanyakan enggak. Ya, jadi apa yang saya lakukan, ya sudah saya tinggal. Ya biarkan saja, ya mereka saling teriak sampai sepuasnya, sampai pada akhirnya yang mereka bisa menerima situasi dan kondisi. Ya memang ini bukan sesuatu yang mudah ya untuk dilakukan. Ya tetapi ya kalau bisa ya teruslah berusaha untuk melerai. Teruslah berusaha untuk memberikan nasihat. Teruslah ucapkan kata-kata yang baik atau yang indah. Ya teruslah untuk membujuk. Ya dengan demikian siapa tahu ya akan muncul hasil sesuai seperti yang kita harapkan. Tetapi apabila tidak bisa juga, ya sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak mempan juga, kita sudah berusaha sebisa mungkin untuk membantu melerai, membujuk, ya tidak mau juga, ya sudah. Ya. Karena memang ya sudah sampai di situ apa yang bisa kita lakukan. Ya mungkin karena ide kita kurang atau mungkin karena memang konfliknya sudah terlalu dalam atau memang ya itu pribadi mereka yang tidak bisa untuk dibujuk,
Ya, dengan demikian ya apapun yang kita lakukan ya akan sulit untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kalau seperti itu ya ya sudah, ya biarkan saja. Ya, karena pada akhirnya ya kalau usaha kita tidak bisa juga ya, ya apa boleh buat. Ya, tetapi tetap kalau memang bisa teruslah berusaha untuk membujuk, ya untuk melerai, untuk mendamaikan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya, tapi kalau tidak bisa, ya sudah. Ya mungkin Anda bukan orang yang tepat untuk menjadi penengah ya. Ya, kadang saya selalu merasa seperti itu. Kalau saya tidak bisa ya menengahi atau melerai sebuah konflik, saya selalu merasa mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjadi pendamai. Ya, jadi saya akan cari orang lain yang lebih tepat aja. Ya, dengan demikian ya biasanya ya saya serahkan pada orang lain yang saya rasa mungkin bisa ya menjadi ya orang yang dapat membawa kedamaian. Ya, jadi saya rasa seperti itu. Ya, jawabannya intinya adalah ya berusahalah untuk dilerai, berusahalah untuk diselesaikan dengan baik, berusahalah untuk didamaikan. Tapi kalaupun segala usaha telah dilakukan dan dilakukan dengan semaksimal mungkin tetap tidak berhasil, ya maka bisa dikatakan memang Anda bukan bukan orang yang tepat untuk hal tersebut. Ya, serahkan saja pada yang Anda rasa mungkin bisa menjadi orang yang tepat. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Iya, baik Bante. Bante, selanjutnya ini ada pertanyaan lewat Zoom meeting. Wandami Bante, saya ingin menyampaikan pertanyaan. Sebagai perumah tangga, bagaimana cara untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara gokil tapi tetap harmoni dan bisa membuat orang lain ini sih jatuh cinta, mungkin tertarik sepertinya ya Bante, membuat orang lain tertarik dengan kita. Demikian Bante. Ya, sebetulnya ini jangan tanya ke Bante ya. Ya, karena saya berbicara justru bukan untuk orang jatuh cinta ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya. Ya, jadi sebetulnya berbicara yang sopan, yang baik, yang bisa dikatakan ya ini tergantung lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita itu menyukai orang yang banyak ngomong, ya semakin banyak Anda berbicara walaupun ngawur ya lebih baik lagi. Tapi kalau pendengarnya seperti misalnya contohnya saya, semakin banyak Anda berbicara, semakin mungkin saya merasa terganggu. Ya, jadi tergantung dari pendengarnya dan setiap pendengar itu berbeda-beda. Ada yang suka ketika Anda banyak bicara, banyak ngomong. Ada yang tidak suka pada saat Anda banyak bicara atau banyak ngomong. Ya, kalau seperti saya pribadi, semakin sunyi itu semakin baik. Ya, tapi tidak semua orang seperti itu. Ya, jadi, ya cukup berbicara yang sopan, tidak terlalu exaggerating ya, atau bahasa Indonesianya berlebih-lebihan. Ya, tidak perlu terlalu berlebihan untuk menunjukkan Nah, ya mungkin menunjukkan kehebatan diri sendiri atau bagaimana ya mau pamer misalnya. Ya tidak perlu terlalu berlebihan ya. Ya secukupnya saja dan sopan. Ya ini khususnya bagi Anda yang sebagai konten kreator berbicara yang sopan. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang vulgar. Sekali lagi, ya mereka yang suka menggunakan kata-kata yang vulgar itu sebetulnya bukan bukan atau tidak mendapatkan nilai yang positif sebetulnya, malah justru bagi para pendengar itu sangat negatif sekali. Ya, bukannya nanti jadi gokil ya. Ya, nanti malah jadi jelek ya. Jadi bisa dikatakan ya berbicaralah yang sopan. Ya, tergantung dari pendengar, tapi rata-rata
bisa dikatakan ya berbicaralah secukupnya seperlunya. Ya, apabila orang tersebut merasa nyaman ketika Anda banyak bicara, ya silakan berbicara yang banyak. Tapi kalau orang tersebut sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman ketika Anda berbicara yang banyak, ya maka berbicaralah seperlunya saja. Ya untuk agar bisa dicintai ya sekali lagi ya ya mungkin berbicara yang sopan itu cukup saya rasa. Kalau Anda mau dicintai orang lain ya Anda perlu perlu research ya, perlu penelitian ya tentang ya bagaimana orang lain itu bisa atau bagaimana orang lain itu menanggapi ya percakapan yang telah Anda lakukan. Ya karena setiap orang itu punya preferensi yang berbeda ya, tetapi bisa dikatakan untuk secara umum, secara general, ketika kita berbicara dengan sopan, sebisa mungkin dengan nada yang baik dan netral itu sudah cukup. Bagi saya pribadi itu sudah sangat cukup. Ya, saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya Ibu Bapak saudara-saudari di Zoom meeting jika ingin ada yang bertanya langsung, saya persilakan. Silakan raise hand. Apakah Nah, ada? itu dia tuh pada pertanyaan seperti ini. Sebentar Bante. Jadi yang di YouTube satu pertanyaan sih sudah dibacakan Bante. Sebentar. Oh, ada lagi. Sebentar. Ya. Selamat malam Bante. Apa penyebabnya manusia itu lebih suka mendengarkan gosip daripada mendengarkan ceramah agama? Buktinya kalau bertemu kawan lebih dominan menceritakan kawan dan sebagainya. Ya, baik. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan tidak mengherankan ya, atau bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang umum. Ya, karena memang dalam agama itu dapat ya satu poin adalah pengulangan. Ya, pengulangan. Kalau sesuatu yang baru itu biasanya kita cukup semangat untuk mendengarkan. Ya, tetapi ketika muncul pengulangan, ya misalnya mendengarkan sesuatu yang telah kita dengarkan atau dengan inti yang sama yang pernah kita dengarkan, itu biasanya kita akan bosan. Ya, karena sudah pernah kita dengar atau minimal ya sesuatu yang sudah pernah kita dengar. Ya, ini adalah sesuatu yang wajar. Saya pribadi kalau mendengarkan ya hal-hal yang sudah pernah saya dengar, biasanya juga saya akan bosan. Bahkan tidak sedikit ya kalau ada Bante yang ceramah yang saya ya paling tidak sudah tahu topiknya, sudah tahu apa yang dibicarakan, ya maka biasanya saya bisa ketiduran juga. Nah, jadi ya itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, dan ini bisa dikatakan sulit untuk dihindari. Ya, ini tergantung dari individu. Ya, caranya untuk mengatasi hal tersebut adalah ya kita bisa menyampaikan hal yang sama, memberikan ceramah yang mungkin temanya yang sudah pernah dibicarakan atau sudah diketahui dengan bungkusan yang cukup berbeda, ya mungkin dengan humor dan lain sebagainya. Ya, tetapi sekali lagi ini sulit untuk dihindari ya karena memang pribadi manusia ya seperti itu. Kita ini adalah makhluk yang serakah. Ya, manusia itu adalah makhluk yang serakah. Tidak hanya kita ingin mendengarkan sesuatu yang menarik perhatian kita, tetapi juga adalah sesuatu yang membawa manfaat untuk diri kita sendiri. Ya, dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Walaupun yang kita dengarkan itu bermanfaat, tapi kalau tidak menarik atau kita tidak setuju dengan logik di balik pembahasan tersebut, ya maka kita tidak akan menerima hal tersebut. Ya, kita bisa jadi bosan.
Tapi kalau kita mendengarkan hal yang menarik bagi kita, walaupun tidak bermanfaat, biasanya kita masih akan mendengarkan hal tersebut. Jadi memang masalah ya khususnya untuk generasi muda, tidak sedikit juga generasi tua yang memiliki sedikit ketertarikan dalam dhamma yang disampaikan. Ya ini memang solusinya ada pada pembicaranya. Kalau pembicara tersebut dapat menyampaikan dengan ya menarik perhatian, ya maka biasanya ceramah itu ya dapat dengan mudah diterima. Ya, tetapi kalau sebaliknya, ya maka ceramah itu atau pembahasan dhamma itu sulit untuk diterima. Dan ini juga bergantung pada pamor dari sang pembicara biasanya. Ya kalau yang berbicara sangat terkenal, sangat terkemuka ya biasanya saya rasa banyak yang mau mendengarkan. Ya, dengan topik yang sama, pembahasan yang sama, kalau yang berbicara tidak terlalu dikenal, tidak terkemuka, ya maka bisa dikatakan tidak banyak yang tertarik untuk mendengarkan. Ya, jadi inti dari jawaban ini adalah ya tergantung dari pembicara. Kalau dia mampu menyampaikan dengan baik dan menarik, ya kemungkinan banyak yang akan tertarik. Atau kalau yang berbicara ini memiliki pamor, ya atau nama yang cukup besar, ya maka saya rasa banyak yang akan tertarik. Kalau tidak, kebalikannya, ya wajar untuk banyak yang tidak tertarik, yaitu sesuatu yang sangat wajar sekali. Saya rasa seperti itu. Ya, baik, Bante. Ada pertanyaan lagi, Bante. Ketika kita mendengar hal-hal yang tidak benar, sebaiknya kita hanya diam saja atau meluruskannya agar orang tersebut tidak terus-menerus melakukan karma buruk. Mohon pencerahannya, Bante. Ya, baik. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau memang Anda mau dan bersedia untuk meluruskan kesalahpahaman, ya silakan, silakan. Tapi saya ingatkan bahwa ini akan muncul terus. Ya, ini akan muncul terus. Walaupun tidak setiap hari, tapi pasti akan muncul lagi. Dimanapun kita berada, ya, di lingkungan apapun situasi dan kondisinya, ya itu akan muncul terus. Kalau Anda memang bersedia mau untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut, apabila memang itu sebuah kesalahpahaman, silahkan, silahkan. Apapun alasannya, apapun tujuannya, silahkan. Apakah agar orang tersebut tidak terus melakukan perbuatan buruk, ya dengan mengucapkan hal-hal yang buruk atau untuk alasan lain, silahkan, tidak apa-apa. Nah, saya juga kadang beberapa kali melakukan hal tersebut, memberikan uh, kebenaran di balik dari ya pencemaran tersebut. Ya, tapi ya seperti saya katakan lagi, ya konsekuensinya adalah ini akan muncul terus, ini akan muncul terus dan akan selalu muncul selama kita masih hidup. Nah, sudah mati pun nanti pasti muncul juga. Ya, jadi bisa dikatakan ya jawabannya adalah apabila memang Anda mau dan bersedia, silahkan meluruskan kesalahpahaman ya dari atau untuk orang lain, yaitu ya boleh saja, tidak masalah. Ya, tetapi ya ingat bahwa ini tidak terjadi hanya satu atau dua kali. Ya nanti akan muncul lagi, akan muncul lagi. Ya jadi pada akhirnya ya ini tergantung dari kita sendiri, mau tidak. Kalau Anda bertanya apa yang saya lakukan, ya saya memang sesekali akan meluruskan kesalahpahaman. Kalau memang itu adalah sebuah kesalahpahaman. Tetapi saya tidak akan terus-menerus. Ya misalnya ada orang eh, misalnya di Jakarta berbicara jelek tentang saya sedang berada di Balikpapan, ya saya tidak mungkin ke sana untuk meluruskan. Apalagi kalau orangnya saya tidak terlalu kenal, ya sudah saya biarkan saja. Ya, tapi kalau misalnya sama-sama di Balikpapan, yang muncul sebuah kesalahpahaman, ya
Kalau memang saya mau meluruskan, yang saya luruskan. Kalau saya merasa tidak perlu, ya sudah saya abaikan saja. Kebanyakan sih saya abaikan, ya. Ya jadi sekali lagi kalau Anda mau meluruskan kesalahpahaman tersebut, silahkan, ya tapi ingat bahwa itu akan nanti muncul lagi. Ya kalau Anda tidak mau, Anda abaikan saja ya juga silahkan. Ya itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Ya saya rasa itu jawabannya. Terima kasih. Semoga dapat terjawab bagi yang bertanya. Bante, saya pernah mendengar sebisa mungkin dalam keseharian kita berbicaralah yang berhubungan dengan dhamma. Ketika kita tidak bisa, sebaiknya kita diam. Tapi kan tidak mungkin sebagai perumah tangga kita diam seperti tadi Bante sampaikan, tidak disarankan itu hanya solusi terakhir untuk diam gitu ya. Tapi minimal Bante bagaimana di tengah kehidupan kita, apa yang kita ucapkan itu tetap berada di jalan Dhamma Bante, tidak terlalu melenceng, tidak melenceng dari Dhamma. Bagaimana Bante? Ya, sebetulnya definisi sesuai dengan Dhamma ini perlu dipertegas ya. Karena jujur saja berbicara sesuai Dhamma itu definisinya sangat luas. Anda berbicara tanpa kebohongan, itu sudah sesuai dengan Dhamma. Berbicara yang sopan dengan niat tidak menyakiti perasaan orang lain, itu sudah sesuai dengan Dhamma. Ya, jadi berbicara sesuai Dhamma itu bukan berarti seharian Anda harus ceramah terus, ya enggak. Ya, kalau seperti itu ya saya juga kabur. Ya, jadi maksudnya berbicara sesuai Dhamma itu adalah ya tidak menyampaikan kebohongan, tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalau itu sudah terpenuhi ya sebetulnya sudah sesuai dengan Dhamma. Ya, jadi bukan harusnya Anda selalu berbicara, oh hukum kama, patijak samuppada, empat kebenaran mulia. Tidak. Kalau Anda seharian ngomongnya seperti itu, ya Anda akan jadi orang yang ya dalam pandangan orang lain atau di mata orang lain ya cukup cukup mengesalkan seperti ya. Jadi ya berbicara seperti Dhamma atau sesuai dengan Dhamma sekali lagi adalah ya yang tidak mengucapkan kebohongan, yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya saya rasa mungkin seperti itu. Dan kalau memang Anda tidak mampu juga untuk diam. Nah, untuk diam itu tidak mudah loh sebetulnya. Ya, butuh kekuatan mental yang cukup tinggi untuk diam. Ya, tapi kalau Anda tidak mampu untuk ya mengucapkan hal-hal yang benar, yang baik, dan bahkan tidak mampu untuk diam, ya ketahuilah dan sadarilah. Ya, dan kemudian sebisa mungkin banyaklah berbuat baik. Karena itu satu-satunya apa yang bisa Anda lakukan ya dalam kondisi seperti itu. Ya, tidak mengatakan bahwa karma buruk Anda hilang, tidak. Ya, karena dalam Buddhis tidak ada penghapusan karma buruk. Yang kita lakukan adalah mengantisipasi dengan melakukan kebaikan. Ya, saya rasa hanya itu yang bisa dilakukan. Ya, jadi berbicara sesuai Dhamma itu ya pada intinya adalah ya kita mengucapkan hal-hal yang baik, yang benar, yang sopan sebisa mungkin, ya tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, bukan berarti Anda harus ceramah seharian penuh, tidak. Ya, berbicara yang baik dan benar itu sudah sangat cukup sekali. Ya, Sang Buddha mengatakan dalam Manggala Sutta, ya subhasita cakya waca. Ya, mengucapkan hal-hal yang indah atau kata-kata yang indah. Indah ini maksudnya adalah benar dan nyaman untuk didengar. Ya, saya rasa seperti itu. Ya, baik Bante. Selanjutnya kepada hadirin di Zoom, apa ada yang ingin bertanya langsung? Bisa dengan raise hand, saya persilakan. Bante, bagaimana memberi uh, tips untuk anak-anak
anak-anak sekarang gitu ya Bante, kadang mereka kan berkomunikasi di media sosial saat ini begitu mudahnya. Mereka mengetikkan komentar atau chat gitu. Kadang mereka kata-katanya pun kadang mereka mungkin tidak bisa menyaring gitu Bante. Bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak agar mereka bisa mengendalikan diri ketika memberikan komentar, mengendalikan diri ketika berkomunikasi di media sosial. Seperti itu Bante. Ya, baik ya. Memang ya saya sendiri banyak mendapati ya orang yang memberikan komentar atau secara langsung menggunakan kata-kata yang bisa dikatakan ya dengan niat yang menyakiti, ya yang tidak baik, tidak sopan, tidak hormat. Ya, utamanya adalah pertama, kebanyakan dari mereka merasa apabila mereka menggunakan kata-kata tersebut, mereka merasa itu lebih lebih keren ya, lebih cool ya, dan lain sebagainya. Tapi jujur saja seperti tadi yang saya katakan, ketika seseorang dewasa ataupun anak-anak ya, terutama mereka yang sudah dewasa, menggunakan kata-kata yang tidak baik, tidak hormat, tidak sopan. Ya sebetulnya penilaian dari orang lain itu adalah bukannya positif tapi malah negatif. Mungkin ini yang harus kita tekankan pada generasi-generasi muda secara khususnya. Ya, jadi kadang mereka memiliki kesalahpahaman. Ya, seperti yang saya katakan, mereka merasa akan lebih keren apabila mereka menggunakan kata-kata yang vulgar. Ya, seperti kata F yang biasa muncul dalam media sosial. Ya, kita harus menekankan bahwa itu tidak keren, itu tidak gokil, itu tidak cool. Justru sebaliknya, itu menunjukkan keterbatasan intelijen ya secara emosional pada individu. Bukannya plus, malah minus sebetulnya. Ya buktinya saja, ya apabila ada mereka yang sebagai konten kreator yang banyak sekali menggunakan kata-kata vulgar, itu biasanya tidak terlalu populer. Ya, walaupun ada, ya tetapi berapa banyak sih? Ya, berapa banyak? Tidak banyak. Ya, jadi bisa dikatakan kita harus menekankan ya bahwa mereka yang menggunakan kata-kata yang tidak baik, tidak hormat, tidak enak untuk didengar, yaitu bukannya semakin keren, tetapi justru semakin jongkok. Ya, baik IQ atau EQ-nya. Ya, itu yang harus ditekankan. Jadi yang pertama adalah ya membatasi atau menekankan pengertian tentang ya kata-kata yang tidak baik tersebut. Yang kedua, ya ini cukup sulit, yaitu adalah orang tua harus mengawasi. Ya, mengawasi dan memberikan pengertian dan memberikan teladan. Ya, ini yang paling penting. Ya, jadi kadang generasi muda ya itu dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Ya, jadi sebagai orang tua, sebagai keluarga, berusahalah semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, untuk tidak membiasakan diri sendiri mengucapkan kata-kata yang kasar dan yang tidak benar. Ya, karena pada akhirnya ya kebanyakan anak-anak yaitu mengikuti orang tuanya, mengikuti keluarganya. Ya, bagi mereka secara tidak langsung, secara di bawah sadar, apa yang orang tua ucapkan itu adalah sesuatu yang ya harus diucapkan juga oleh para anak-anak. Ya, secara alam bawah sadar. Ya, jadi bisa dikatakan secara otomatis ya mereka akan meniru tingkah laku dari orang tua atau keluarganya. Itu secara tidak sadar. Ya, kadang mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka meniru gaya berbicara atau cara berbicara orang lain, terutama orang tua. Dan yang terakhir, ya ini
bisa dikatakan bukan solusi, tetapi ya salah satu cara juga, yaitu dengan tegas, ya dengan tegas memberikan, eee, hukuman atau sejenisnya atau teguran, ya di saat anak-anak tersebut ya mengucapkan hal-hal yang tidak baik, yang kasar. Memberikan pujian atau hadiah di saat mereka mengucapkan hal-hal yang baik. Ya, ini istilahnya stick and carrot ya. Jadi ini sekali lagi bukan solusi ya, karena ini sangat bergantung. Tetapi pelan-pelan ya ini akan mengajarkan bahwa ini loh yang boleh disampaikan, ini loh yang boleh dibicarakan, dan ini yang tidak boleh disampaikan, tidak boleh dibicarakan ya pada anak-anak atau generasi muda. Ya dengan demikian mereka bisa tahu dan bisa memahami. Tapi ini sekali lagi bukan solusi. Ya karena ini akan menyebabkan ketergantungan atau kemelekatan terhadap ya hadiah tersebut dan pujian tersebut. Ya saya rasa mungkin ini yang bisa kita lakukan. Untuk mencegah 100% itu tidak mudah. Apalagi dengan teknologi informasi yang berkembang seperti ini, bahkan kalau anak Anda tidak kasih HP sekalipun, temannya punya HP. Ya Anda tidak mungkin bisa mencegah anak Anda untuk nonton bersama temannya, ya, atau tidak bisa setiap saat, setiap detik mengawasi anak Anda juga, ya. Ya jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan penekanan, memberikan penjelasan, dan berbagai cara yang intinya adalah mengenalkan dan memastikan bahwa anak tersebut tahu apa yang dapat diucapkan, apa yang tidak dapat diucapkan. Saya rasa demikian. Ya, Bante, terima kasih. Bante, ini ada pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, tapi pertanyaannya di luar tema, Bante, bukan tentang Boleh, silakan. ya komunikasi atau tentang ucapan. Wandami Bante mau bertanya, apa tanda-tandanya makhluk lahir di alam peta ke alam lebih bahagia selain lewat mimpi? Ya, ini tentang 31 alam ya. Jujur saja saya tidak terlalu eh, ahli dalam pembicaraan 31 alam. Ya, bisa dikatakan ya tanda-tanda mereka yang terlahir di alam peta dan kemudian terlahir ke alam bahagia atau ke alam manusia itu apa? Jujur saja saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Karena ya coba kita pikirkan. Sang Buddha mengatakan bahwa setiap makhluk hidup yang belum mencapai kesucian itu pasti pernah terlahir di semua alam, di 31 alam kehidupan. Berarti artinya kita yang belum mencapai kesucian itu pernah terlahir menjadi makhluk peta. Pernah juga menjadi dewa atau Brahma dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian kita bisa berasumsi bahwa kita dulunya pernah menjadi seorang peta dan sekarang kita seorang manusia. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda merasa berbeda dengan orang lain atau dan bagaimana uh, selanjutnya ya? Ya, jadi bisa dikatakan ya sebetulnya kalau menurut saya pribadi perbedaannya ya mungkin tidak banyak ya. Sedangkan ada orang yang mungkin secara penampilan terlihat tanda kutip seperti makhluk peta ya menurut deskripsi dari teori atau dari kitab-kitab seperti peta watu. Ya, ya mungkin saja dia memang terlahir dari makhluk peta atau mungkin ya memang karena faktor-faktor tertentu ya penampilannya seperti itu. Ya, tapi sebelumnya dia adalah makhluk yang terlahir dari alam dewa ya siapa tahu. Ya, jadi kita tidak tahu ya. Untuk membedakan kita tidak bisa. Bahkan Anda katakan mimpi sekalipun
saya masih 50-50 ya untuk hal tersebut. Kenapa? Karena siapa tahu mimpi itu hanyalah sebuah delusi. Ya, jadi bagaimana membedakan orang yang terlahir dari makhluk peta? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Dan saya jujur saja tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Bagi saya dia terlahir dari apa itu tidak masalah. Selama dia tidak mengganggu saya, selama dia tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada saya, itu semua tidak masalah. Dia mau lahir dari dewa, lahir dari makhluk asura, lahir dari neraka, atau lahir dari peta, itu semua tidak masalah bagi saya. Ya karena toh pada akhirnya ya saat ini ya dia hanya manusia biasa, ya dan tidak membawa ketidaknyamanan pada saya. Jadi selama itu juga ya tidak masalah. Bagaimanapun penampilannya, ya itu hanyalah perbedaan dalam selera. Ya saya rasa seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah tidak ada, tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana membedakan mereka yang lahir dari apa atau dari mana. Yang pasti pada saat ini dia manusia, yang pasti kalau dia tidak membawa ketidaknyamanan ya sudah. Ya, saya anggapnya ya seperti biasa-biasa saja. Saya rasa seperti itu. Baik, Bante. Demikian sesi tanya jawab telah selesai untuk malam hari ini. Bante, terima kasih atas uraian dhamma yang telah disampaikan. Anumodana, Bante. Mohon Bante berkenan untuk memberikan closing statement atas tema malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkaitan dengan interaksi komunikasi, ya pada akhirnya berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengucapkan hal-hal yang benar, untuk mengucapkan hal-hal yang tidak menyakiti perasaan orang lain dengan niat yang juga demikian. Ya, dengan demikian ya bahwa pada akhirnya minimal semaksimal mungkin sebisa mungkin jangan menjadi ya pelaku dalam perbuatan buruk. Ya, jadi pada akhirnya paling tidak diri sendiri tidak akan mengondisikan bibit bencana. Ya, saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Anumodana. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Yang Mulia Bante akan diserahkan oleh Romo William. Disilakan. Menerimanya. Satu. Baik, terima kasih Bante. Silakan. Selanjutnya adalah pelimpahan jasa. Mohon berkenan Bante untuk dapat memimpin pelimpahan jasa. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, baik. Ya, mari kita mengarahkan jasa ya untuk ah, pada malam ini. Sabaroka vinimuto, sapa santapa wacito, sapa wiramati kanto, niputo jatuang bawa, sapitio vivacantu, sabaroko vinasato, mate bawatu antara yo, sukiti kayuko bawa, abiwadana silisa, Niccam uta pajaino cattaro dhammawatanti ayuwanto sukhang balang ayuto alato tiro wanato patibhanato sukhasa tatamit awi sukham so adigacchati ayung tatwa palang wana sukhancap atibhanato di kayu yasawa oti yatha yathu apacati di bawatu sabba mangkalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhavina sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangkalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavina sada soti bhavantu te
bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sadasoti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, terima kasih. Ya, hadirin ibu bapak, saudara-saudari semua, selanjutnya marilah kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bante Nandawirotera. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana sisa nicamuta pajaino wacataro dhammawadanti ayuwanto sukha balang. Sadhu, Sadu, sadhu, sadu. sadhu. Terima kasih Bante Anumodana. Sebagai penutup, kita akan melakukan tiratana puja, yaitu dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sangghang Namami. Demi kebahagiaan semua makhluk, mari bersama-sama kita berucap Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih hadirin semua. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada peranata acara, Saudara Kevin. Terima kasih banyak kepada moderator kita pada malam hari ini, Ramani Rina Wijaya, yang sudah memandu acara dalam Dhamma di sana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Nandawiro Tera. Selanjutnya, izinkan saya membacakan puisi yang telah disiapkan oleh tim SPD BSO pada malam hari ini dengan judul Interaksi Komunikasi. Hidup di alam semesta ini sungguh membahagiakan. Lahir sebagai manusia ialah sebuah berkah. Manusia terhubung satu sama lain melalui interaksi, interaksi demi interaksi dilakukan dengan baik, dengan tulus, dengan mulia, dimanapun sedang berada. Berkomunikasi satu sama lainnya, berpikir yang baik, membuahkan ucapan yang lembut, yang bermanfaat untuk sesama, mengucapkan hal-hal baik, pujian demi pujian. Semoga banyaknya interaksi satu sama lain mempererat hubungan semakin mendalam. Semoga komunikasi bentuk apapun membawa hal-hal berkah untuk sesama dan lainnya. Semoga bentuk interaksi komunikasi terjalin, baik setiap waktu di belahan semesta manapun, membahagiakan diri dan lingkungan selamanya. Setelah serangkaian banyak acara yang telah kita lalui, semoga apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Nandawiro Tera dapat kita pahami dan juga diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya, untuk pengumuman,
Demikianlah rangkaian acara sebulan pendalaman Dhamma pada malam hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini, dan juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah mensupport kegiatan ini, serta mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama sesi berlangsung. Semoga kita dapat selalu berusaha untuk berbuat baik dan memberikan manfaat untuk sekitar kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Triratna dan tumbuh dalam ajaran Buddha Dhamma. Akhir kata, saya Kevin izin undur diri. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.